Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, tentunya semua umat manusia berharap kesuksesan. Tetapi tentu saja kesuksesan itu dari semua umat manusia punya perspektif yang lain dan punya kesimpulan yang berbeda. Tetapi dari keberbedaan perspektif itu ada satu yang hampir sama, yaitu kesuksesan itu ketika kita mampu ditopang oleh materi yang ada. Sebagaimana seorang petani menganggap sukses ketika dia mampu menanam tanaman-tanamannya dengan baik, seperti tanaman cabai ini. Maka supaya cabai ini baik, dipupuk dengan pupuk yang baik, dibersihkan dari ilalangnya, kemudian juga diobat dengan obat pestisida, herbisida, dan berbagai vitamin-vitamin tanaman itu. Supaya tanaman itu berbuah dengan baik, kemudian juga memiliki nilai jual yang baik. Maka ketika tanaman itu berbuah seperti cabai ini, kemudian juga buahnya baik, punya nilai baik, maka petani dianggap sukses. Nah, tapi tentu saja apakah kesuksesan itu hanya sampai di sana? Tentu saja tidak. Ya. Karena kesuksesan bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, ketika kita mampu menjaga diri kita secara istiqomah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, bisa mengamalkan agama secara sempurna, agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah kita sukses. Mau dia seorang pejabat, mau dia seorang petani, mau dia seorang pedagang, mau dia seorang intelektual, ketika semua mereka itu mampu menjaga keistiqomahannya dalam amal agama dan menyempurnakan sunnah, maka dia insya Allah akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Maka penting bagi kita di bulan suci Ramadan ini supaya kita mendapatkan kesuksesan, mendapatkan predikat takwa, maka kita mesti memupuk dengan apa? Dengan menyempurnakan amal kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Maka kita sempurnakan, pertama sempurnakan amalan wajib kita, ya, sholat kita jaga 5 waktu di awal waktu, kemudian juga di sholat berjamaah di masjid, kemudian juga kita tunaikan zakat kita, sempurnakan puasa kita, lahir batinnya kita sempurnakan, pikiran kita, hati kita untuk senantiasa berpikir tentang Allah, hati kita untuk senantiasa ingat kepada Allah, dan menjaga perut kita dari semua makanan-makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana kita juga berusaha di bulan suci Ramadan ini untuk belajar menjauhi semua larangan-larangan Allah, baik yang sifatnya dohiriyah maupun juga yang sifatnya batiniyah. Apa yang sifatnya dohiriyah? Ya, kita menjaga hubungan biologis, kemudian juga menjaga dari berbagai perilaku-perilaku seperti perjudian, mabuk-mabukan. Nah, kemudian juga menjaga hati kita dari amalan-amalan yang sifat batinnya. Seperti apa? Ghibah, sirik, iri, dengki kepada sama manusia. Kita hindari di bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan kita belajar mengendalikan pikiran hati kita untuk senantiasa ingat kepada Allah. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita juga menyempurnakan di bulan suci Ramadan itu amalan sunnah. Dari mulai mana? Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kita 24 jam belajar mengamalkan sunnah secara sempurna. Ini penting, ya, di bulan suci Ramadan supaya kita bisa mendapatkan predikat yang takwa. Nah, kemudian juga yang tak kalah pentingnya di bulan suci Ramadan, mari kita dirikan bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Kita sempurnakan sholat sunat kita, qiyamul lail kita sempurnakan, sholat duha kita sempurnakan, dan sholat yang lainnya. Nah, kemudian juga kita sempurnakan amal zikir kita dengan banyak baca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran ini adalah menjadi timbangan bagi umat manusia, timbangan bagi kaum mukminin. Kita harus bisa mampu membaca Al-Quran, mampu memahami Al-Quran, dan belajar mengamalkan Al-Quran, dan jadikanlah Al-Quran sebagai timbangan hidup. Benar salah menurut Al-Quran, baik buruk menurut Al-Quran, pantas tidak pantas menurut Al-Quran. Maka di bulan suci Ramadan kita tingkatkan belajar membaca Al-Quran,
belajar memahami Al-Quran, dan belajar mengamalkan Al-Quran. Insya Allah ketakwaan akan diraih oleh kita semua. Jadi kesuksesan itu adalah ketika ketakwaan kita raih. Karena orang yang takwa, maka orang yang senantiasa dia taat kepada Allah, dia taat kepada Rasulullah, maka hakikat kesuksesan, apapun latar belakangnya, bagaimanapun profesinya, ketika dia taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyempurnakan agama Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia pasti akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.